Baik anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nak? Pagi ini sehat semua ya? Sehat. Sehat, Sehat, Pak. Alhamdulillah. Besar harapan Bapak kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kalian berada, tetap bisa bahagia dan bersyukur dalam kondisi apapun. Meskipun kondisinya ya harus kita syukuri kondisi saat ini sudah jauh-jauh lebih baik daripada pada beberapa bulan yang lalu ya, beberapa bulan ke belakang, 1-2 bulan ke belakang, di mana pada saat PPKM pertama kali diterapkan di level 4, benar-benar terasa seperti yang namanya kota mati. Tapi saat ini alhamdulillah sudah mulai perbaikan. Sekarang Solo Raya juga patut kita syukuri. Pengumuman kemarin malam Pak Presiden menginformasikan bahwa Solo Raya sudah masuk level 3. Berarti kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, tapi karena pembelajaran tatap muka tersebut membutuhkan tahapan-tahapan tersendiri, jadi semoga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara cepat juga dan dalam kondisi yang aman ya. Tak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada kalian tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga apa ya satu lagi Bapak lupa menjauhi kerumunan. Nah, tapi juga tetap asupan nutrisi harus dijaga. Jadi kalau misalkan di antara kalian belum ada yang belum sarapan, silakan sambil sarapan enggak apa-apa. Kita belajar biar kalian juga enjoy belajarnya ya. Kemudian setelah kemarin kita membahas mengenai posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia ya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua ini sebenarnya kalau kalian di kelas IPA seharusnya sih sudah pernah kalian pelajari, tapi di mata pelajaran biologi. Ya, jadi mungkin sekalian sudah mulai menerka-nerka nih materi apa sih kira-kira yang akan kalian pelajari. Nah, materi yang akan kalian pelajari itu adalah materi mengenai apa namanya persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga yang ada di seluruh dunia. Oke. Nah, ya ini materinya. Jadi itu sebentar. Bapak juga sambil ini dulu ya. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Oke. Nah, sudah siap semuanya ya? Nah, sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Sudah pernah kalian pelajari kan ini sebelumnya kan? Sudah. Di kelas 10 ya, benar ya? Di kelas 10 itu kalian mempelajarinya di mata pelajaran biologi kalau tidak salah. Ini sih di semester 1 bab 2 apa bab 3 ya, Bapak lupa. Karena Bapak pernah dulu ditugaskan diminta tolong untuk oleh guru biologi untuk mengajar materi tentang ini. Seperti itu. Ya. Nah, Sudah, kalau Pak. kalau kita membahas mengenai persebaran flora dan fauna, itu kalau dalam fenomena geosfernya nih ya, kan geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, kalau ngomongin fenomena geosfer, geosfer itu dibagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama adalah litosfer, yang mempelajari tentang lapisan permukaan bumi. Kemudian ada lagi atmosfer, itu lapisan udara. Hidrosfer membahas lapisan air. Kemudian ada lagi antroposfer, membahas mengenai kependudukan. Kemudian ada lagi yang namanya biosfer, yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, persebaran flora dan fauna ini dibahas oleh keilmuan yang namanya biosfer. Nah, biosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi kalau kita ngomongin biosfer itu, eh, secara garis besar itu memang biosfer mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, tapi kalau kita mempelajari tentang makhluk hidup, kita juga berarti harus mempelajari tempat hidupnya makhluk hidup tersebut. Ya, jadi kita harus mempelajari tempat hidup mereka juga. Tempat hidupnya di mana? Ya ada di udara, ada di tanah, dan ada di air. Berarti secara tidak langsung materi biosfer itu erat juga kaitannya dengan ilmu-ilmu geosfer lainnya seperti yang tadi Bapak sebutkan. Ada atmosfer di udara, ada hidrosfer di air, dan ada litosfer yang ada di permukaan bumi atau di tanah seperti itu ya. Nah,
Sekarang dari biosfer tersebut kita akan membahas, jadi karena flora dan fauna, kita akan membahas mengenai selain persebarannya, berarti kita juga akan membahas yang namanya bioma. Nah, bioma itu apa? Nah, ini dia. Bioma adalah bisa dikatakan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon akibat adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, kalau kalian lihat definisi bioma ini, mungkin ada kemiripan atau hampir ada kesamaan dengan yang namanya apa? Ada yang bisa sekalian sebutkan nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira kalau kalian membaca pengertian dari bioma, kira-kira mirip dengan penjelasan apa sih? Atau mirip dengan definisi apa? Bapak mau minta dijawab sama Yesi Anggun. Yesi. Yes. Yesi. Oh, belum ada respon. Kalau gitu Bapak pengen coba dijelaskan sama Intan, Elizabeth Intan. Tan, boleh di-unmute, Tan? Ya, Pak. Oke, kalau dilihat dari definisinya nih, bioma itu mirip dengan apa? Sebagai komunitas biologis yang unik melingkupi suatu area geografis. Nah, kira-kira mirip dengan definisi apa sih? Menurut Intan? Bioma. Bioma fauna, flora mungkin, Pak. Flora dan fauna. Oke, good. Terima kasih Intan. Mantap, sudah berani bersuara. Oke, sekarang Bapak pengen nanya, kalau menurut Siti Fatimah, Siti, boleh di-unmute sebentar, Nak. Ya, Nah, Pak. dari penjelasan bioma ini kira-kira mirip dengan definisi apa? Menurut Siti, tidak ada benar, tidak ada salah. Kan pendapat pribadi. Flora fauna sesuai dengan Persebaran. iklimnya. Oke, Flora persebaran dan flora fauna, dan Pak. fauna. Oke, sip. Terima kasih, Siti. Ya, Pak. Oke, berikutnya. Kalau menurut ini deh, menurutnya Rizky. Rizky. Biar agak konsen, baru melek soalnya. Kalau kamu ngelihat definisi bioma mirip dengan apa, Rizky? Mirip dengan definisi apa? Ekosistem. Nah, itu dia. Good. Wah, luar biasa. Langsung connect kamu, Ki. Mantap, bener. Jadi, kalau kita lihat definisi bioma, itu hampir mirip dengan yang disebutkan oleh Rizky, yaitu ekosistem. Ya, jadi sangat mirip dengan yang namanya ekosistem. Tapi ada perbedaannya. Apakah perbedaan antara ekosistem dan bioma? Nah, sekarang Bapak pengen nanya nih. Mana ya? Ada nggak yang mau jawab deh? Bapak nggak mau nunjuk-nunjuk deh. Siapa yang kira-kira di antara kalian yang mau berpendapat? Apa yang membedakan antara ekosistem dan juga bioma? Ayo. Satu hal, simple. Ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Nesha, gimana? Apa perbedaan antara bioma dengan ekosistem? Kalau ekosistem itu kumpulan dari komunitas yang berbeda dan memiliki ciri khas sehingga saling mempengaruhi. Kalau bioma itu kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan iklim kondisi yang sama. Good, tepat sekali. Jadi yang membedakan itu adalah kalau bioma itu kumpulan dari beberapa buah ekosistem. Berarti kalau kumpulan dari beberapa buah ekosistem, cakupan wilayah dari bioma itu lebih sempit atau lebih luas? Luas. Pastinya lebih luas. Tepat sekali. Nah, ekosistem itu jadi bisa dikatakan bagian dari sebuah bioma. Bioma itu adalah kumpulan dari beberapa buah ekosistem. Nah, kenapa bisa muncul ekosistem? Kenapa bisa muncul bioma? Karena adanya respon terhadap kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan itu tidak hanya kita lihat kondisi fisik, tapi non fisik juga. Seperti itu. Kondisi sosial, ekonomi itu pun manusia pun termasuk dalam sebuah merupakan salah satu unsur dari bioma.
Manusia melakukan suatu tindakan, manusia melakukan suatu hal, itu juga akibat adanya interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Manusia kalau gaya bicaranya teriak-teriak, keras, bisa jadi karena wataknya, atau bisa jadi karena rumah satu dengan rumah lainnya berjarak jauh-jauhan. Akhirnya mereka kalau ngomong udah kayak orang berantem. Iya kan? Beda kalau misalkan rumahnya berdempetan. Bisa jadi ngomongnya lebih halus karena tidak perlu teriak-teriak untuk ngobrol dengan tetangganya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai situ ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa itu flora dan apa itu fauna? Gak usah ketawa ngelihat gambarnya ya. Bapak sendiri yang ketawa nih. Oke, apa itu flora, apa itu fauna? Siapa yang bisa jawab? Solekah, jawab nak. Apa itu flora, apa itu fauna? Flora tumbuhan. Flora tumbuhan. Kalau fauna? Fauna hewan. Oke. Flora tumbuhan, fauna hewan. Gampang banget ya. Betul jawabannya. Yang dimaksud dengan flora secara sederhana merupakan segala jenis tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi, ya. Sedangkan fauna itu secara sederhana merupakan segala jenis hewan yang berada di atas permukaan bumi. Kalau misalkan yang berada di dalam air, apakah itu termasuk flora dan fauna? Aduh, ada gangguan. Oke, apakah yang ada di bawah dalam permukaan air itu termasuk flora dan fauna? Ada yang bisa jawab? Iya, Pak. Siapa yang mau jawab? Ayo. Apakah hewan dan tumbuhan yang berada di bawah air itu termasuk flora dan fauna? Iya, Pak. Iya, kenapa, Siti? Alasannya? Karena kan seluruh tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Tepat, kata kuncinya semua benar yang ada di atas permukaan bumi. Permukaan bumi itu mencakup apa saja? Tanah, air, udara, semua hal. Jadi yang ada di 3 buah wilayah tersebut itu termasuk flora dan fauna. Kalau misalkan tidak dianggap flora dan fauna, berarti terumbu karang bukan flora dong. Ikan-ikan bukan fauna dong. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah flora dan fauna di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi itu menyebar, tidak merata. Kok bisa seperti itu? Ada beberapa buah faktor yang menyebabkan timbulnya persebaran flora dan fauna. Oke, di antaranya itu adalah, nah, ada beberapa buah hal yang menyebabkan persebaran flora dan fauna, atau ada beberapa buah faktor. Faktor yang pertama namanya adalah faktor klimatik. Dari bahasa dasarnya saja sudah klimatik. Berarti kira-kira faktor apa itu? Iklim. Good. Faktor iklim. Tepat. Yang kedua ada lagi yang namanya faktor edafik. Nah, faktor edafik itu faktor apa? Ada yang bisa jawab? Tanah, keadaan Good. tanah. Tanah. Mantap. Lanjut. Yang ketiga ada lagi yang namanya faktor fisiografik. Ada Pak Kun. Fisiografik itu apa? Kondisi fisik muka bumi. Good. Kondisi fisik permukaan bumi. Dan yang terakhir itu adalah faktor biotik. Kalau ngomongin biotik berarti apa? Makhluk hidup. Good. Ada makhluk hidup. Ada kan kalau dalam ekosistem ada unsur biotik dan unsur abiotik. Kedua-duanya saling berinteraksi. Seperti itu ya. Nah, kalau kita membahas mengenai unsur klimatik itu apa saja? Nah, dibagi lagi nih unsur klimatik itu. Di antaranya yang pertama ada suhu, ada curah hujan, ada kelembapan udara, ada penyinaran matahari, dan juga ada angin. Kalau ngomongin klimatik di kelembapan udara nantinya juga flora-flora itu juga dibedakan lagi. Nah, ada beberapa klasifikasi flora yang hidup berdasarkan tingkat kelembapan udaranya. Oke, di antaranya yang pertama ada yang namanya tanaman Xerophyta. Xerophyta itu adalah tanaman, ada yang bisa jawab nggak Xerophyta itu tanaman apa? Pelajaran biologi loh ini. Anak-anak IPA harusnya bisa. Siapa yang bisa jawab? Apa itu tanaman Xerophyta? Tanaman yang mampu hidup di Lingkungan yang kering. Good, lingkungan yang kering. Wah, ini Solekah kayaknya sambil itu ya, bagus. Bapak suka. Lingkungan yang kering, contohnya apa?
Kaktus. Good. Kaktus. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya tanaman mesopita. Nah, mesopita itu adalah tanaman yang mampu hidup di lingkungan yang Lembab. yang lembab. Solekah belajar sama siapa aja kamu, Nak? Solekah belajar sama siapa aja kamu, Nak? Halo, Solekah. Iya, Kak. Belajar sama siapa aja, Nak, kamu di rumah? Sendiri, Pak. Oh, kok kayak ada suaranya gema ya? Oke, nggak apa-apa, good, tapi good. Dia hidup di wilayah yang lembab. Contohnya itu apa? Tanaman Anggrek. epifit. Nah, betul, tanaman anggrek, tanaman atau tanaman epifit. Dia yang hidupnya menempel di tumbuhan yang lain, ya. Kemudian setelah mesopita ada lagi yang namanya higropita. Kalau dari bahasa dasarnya saja sudah higro atau hidro. Berarti dia hidup betul sekali di wilayah yang tergenang oleh air. Contohnya itu tanaman Gondok. teratai, eceng gondok, kemudian ada lagi selada air. Nah, itu betul semuanya. Itu adalah contoh tanaman higropita, ya. Kemudian ada lagi yang namanya tropopita. Nah, tropopita itu adalah tanaman yang mampu menyesuaikan dengan kondisi iklim di lingkungan sekitarnya. Contohnya itu adalah tanaman jati. Tanaman jati itu biasanya menyesuaikannya bagaimana coba? Cara mereka menyesuaikan dirinya? Dengan cara apa? Rontokan daun. Nah, menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Good. Mantap. Oke, jangan lupa sambil dicatat ya. Nanti kalau perlu Bapak tugaskan biar kalian tinggal upload di Google Classroom seperti biasa. Oke, lanjut ya. Yang edafik, faktor edafik itu diantaranya ada yang namanya tekstur tanah, ada yang namanya struktur tanah, ada pH tanah, ada unsur organik tanah. Nah, sekarang Bapak pengen nanya, perbedaan tekstur dan struktur itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada tekstur, ada struktur. Gimana? Apa itu tekstur, apa itu struktur? Boom. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, jadi gini. Perbedaan simpel antara tekstur dan struktur. Tekstur itu adalah perbandingan butir-butir tanah. Oke. Jadi kalau ngomongin tanah, tanah itu kan ada beberapa jenis ukuran. Ada yang namanya pasir, ada yang namanya debu, dan ada yang namanya lempung. Kerikil, debu, lempung. Nah, perbandingan ketiga-tiganya itulah yang dinamakan tekstur. Kalau pasir bentukannya gimana? Coba secara simpel kalian mengetahui tekstur sebuah tanah itu adalah coba ambil sejumput tanah, sejumput nih ya. Nah, setelah sejumput coba kalian kasih air lalu kalian pilin-pilin. Biasanya kalau joroknya kalian ngupil suka dipilin-pilin. Nah, itu cara simpelnya seperti itu. Nah, kalau misalkan terasa kasar, kalau terasa kasar itu berarti teksturnya dia memiliki tekstur kerikil. Kalau debu gimana, Pak? Kalau debu kalian pernah milin-milin ini enggak? Bedak bubuk tabur. Kalau kalian pilin-pilin itu kan rasanya halus. Ya kan? Ada yang pernah seperti itu? Enggak pernah? Aduh, iki. Gini deh contoh, kalau misalkan kalian punya adik masih balita atau punya keponakan balita, ada bedaknya tuh. Coba kalian taburin di tangan, terus kalian jumput. Kalian coba dipilin-pilin seperti itu akan kerasa halus. Nah, itu adalah yang namanya tekstur debu. Terus kalau lempung gimana, Pak? Nah, kalau lempung itu pada setelah kalian pilin-pilin, coba kalian tarik, diangkat gitu. Kelihatan tangan Bapak naik ke atas? Nah, kalau misalkan kalian angkat-angkat seperti ini terasa agak lengket, berarti teksturnya dia memiliki tekstur lempung. Maksudnya lempung gimana sih, Pak? Oke, kalian tahu tanah liat nggak? Nah, tanah liat itu sebenarnya teksturnya lempung. Dia makanya lengket, agak lengket. Gitu. Kalau struktur tanah itu bentukan tanahnya. Bentuknya apakah dia memanjang, bentuknya vertikal atau horizontal, kotak-kotak, atau bulat-bulat. Nah, itu biasanya namanya struktur tanah.
Kalau ngomongin pH berarti ngomongin apa itu? Kimia. pH adalah Kandungan. kandungan apa? Tingkat keasaman. Kandungan Derajat. air. Derajat keasaman tanah. Jadi ternyata tanah itu juga ada yang namanya tanah basa dan ada yang namanya tanah asam. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pH tanah tersebut. Gitu. Nah, kalau kalian tahu di wilayah kita, di wilayah Wonogiri itu kan terkenal pegunungan kapur. Betul ya? Nah, Iya. pegunungan kapur itu biasanya kalau di sekitar kapur tanahnya itu cenderung bersifat asam atau basa kira-kira? Biasa. Tepat. Cenderung betul cenderung bersifat basa. Kalau yang bersifat asam itu biasanya di lahan gambut di Kalimantan, di Sumatera. Nah, itu biasanya cenderung bersifat asam. Asam itu dia memiliki pH di bawah 7. Kalau basa itu memiliki pH di atas 7. Kalau basa simpelnya rasanya pahit. Kalau asam ya asam, kalian cobain rasanya kecut. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami ya sampai situ ya. Bisa, Pak. Oke, kemudian kandungan organik tanah itu juga akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Utamanya sih flora, seperti itu. Kandungan organik atau unsur organik tanah, gitu ya. Kemudian berikutnya, fisiografik. Nah, fisiografik, kondisi fisik dipengaruhi oleh topografi, bentukan lahannya seperti apa, berbukit, berlembah. Kemudian dipengaruhi oleh kemiringan lerengnya, curam atau landai. Kemudian dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Karena ketinggian tempatnya juga nanti akan berpengaruh terhadap kembali lagi ke nomor 1 yaitu klimatik. Seperti itu, ya. Kemudian kalau ngomongin unsur biotik kaitannya dengan sebenarnya sih lebih membahas mengenai unsur manusia di dalamnya karena manusia memiliki peran untuk memindahkan flora dan fauna yang ada di seluruh permukaan bumi. Buktinya Pak, oke simpelnya gini deh. Kita ngomongin penguin. Penguin itu hewan yang biasa hidupnya di wilayah apa sih? Kutub. Kutub kan? Kutub. Kutub itu berarti dingin kan? Tapi di Indonesia kita bisa temuin nggak penguin? Bisa nggak? Bisa kali. Jawabannya adalah bisa. Bisa kita temui di mana biasanya? Di kebun binatang. Siapa yang mindahinnya? Manusia yang bawa. Kan nggak akan mungkin dong penguin piknik sendiri dari kutub ke Indonesia. Nah, gitu ya. Itulah unsur biotik. Dan biasanya unsur biotik ini juga dipengaruhi oleh tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Oke, Bapak ingin sedikit bercerita mengenai unsur biotik ini. Karena ada suatu hal yang unik. Nah, pertama itu adalah tekanan populasi. Biasanya gini, misalkan dalam sebuah wilayah, taruhlah kita simulasikan biotiknya itu adalah Wonogiri deh. Wonogiri, kalau misalkan populasi masyarakatnya semakin banyak, akan semakin sumpek nggak? Kalian akan merasa sumpek nggak kalau Wonogiri semakin lama semakin padat, semakin banyak penduduknya? Iya. Pastinya sumpek kan? Nyaman nggak kalian di tempat yang sumpek? Enggak. Enggak dong pastinya. Kalian akan mencari suatu tempat yang agak renggang atau agak slow sedikit. Dan apa yang harus kalian lakukan? Ya berpindah. Otomatis kalian berpindah keluar Wonogiri. Misalkan taruhlah ke Pacitan, atau ke Ponorogo, atau ke Gunung Kidul, atau ke Sukoharjo. Nah, itu kan berarti berpindah. Akibat adanya tekanan populasi, tempat atau wilayah tersebut sudah tidak mampu menampung banyaknya spesies atau populasi, akhirnya menyebar. Biar apa? Biar agak lebih renggang. Gitu. Paham ya sampai situ ya? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persaingan. Maksudnya persaingan gimana, Pak? Oke. Persaingan contohnya gini. Taruhlah ada geng-gengan, ada geng A dan geng B, ingin menguasai suatu tempat. Akhirnya yang terjadi apa? Tawuran. Atau yang terjadi apa? Berantem. Yang kalah harus berpindah. Contoh yang biasa seperti itu sih kayak harimau atau gajah, itu juga biasa seperti itu. Mereka bersaing antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Yang kalah mau tidak mau harus berpindah. Yang menang menguasai tempat tersebut. Itulah yang mengakibatkan persebaran. Atau akibatnya adalah spesies hewan tersebut bisa
tersebar. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya perubahan habitat. Perubahan habitat, Bapak pengen cerita tentang gajah. Kalian pernah dengar berita nggak? Ada kumpulan gajah, sekawanan gajah masuk ke kawasan permukiman penduduk. Atau di Wonogiri banyak sekali monyet-monyet di Gunung Gandul yang masuk ke perumahan warga. Pernah dong, pasti dong. Kok bisa seperti itu? Ada yang bisa cerita kenapa bisa seperti itu? Karena habitatnya banyak yang rusak. Tepat, karena habitatnya banyak yang rusak. Percaya atau tidak, hewan seperti gajah dan monyet itu mereka memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Tempat di mana mereka dilahirkan, mereka tahu. Dan setelah kalau mereka sudah dewasa, mereka akan pergi merantau dan mereka akan kembali ke wilayah tersebut. Nah, yang terjadi adalah pada saat si gajah merantau, pas balik lagi ceritanya gajahnya mau mudik atau monyetnya mau mudik, mereka bingung. Lah kok omahku jadi koyok ngene? Orang-orang ngiranya, "Wow, gajah menyerang kita," padahal salah. Justru manusia yang mengekspansi kampung halaman si gajah dan si monyet. Mereka akhirnya bingung, lah kok rumahku koyok ngene. Bukan mereka pengen ngamuk, mereka tuh pengen mudik. Cuman begitu mudik mereka kaget, si monyet dan si gajahnya itu kaget, lah kok omahku jadi koyok ngene. Gitu ceritanya. Secara tidak langsung, unsur biotik juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, terus ada tambahan lagi gini. Kalian pernah dengar yang namanya teori Pangea atau Pangea yang menyatakan bahwa dulunya seluruh benua di planet Bumi itu merupakan satu buah kesatuan. Tahu dong? Jutaan tahun yang lalu. Pernah dengar ya? Miliaran tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, dulunya, jadi misalkan ada gajah di tengah-tengah benua nih. Kemudian ada persaingan. Yang kalah menyebar. Berpindah. Pada saat berpindah, benuanya itu terpisah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa flora dan fauna juga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seperti itu. Ya, jadi bukan mereka naik pesawat, tidak selalu seperti itu. Mungkin ada kalau yang tadi yang kebun binatang bisa jadi seperti itu. Tapi kalau perpindahan secara alami seperti mereka melakukan migrasi. Pada saat migrasi daratannya terpecah seperti itu, ya. Itu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, berikutnya Bapak ingin menjelaskan mengenai persebaran flora yang ada di wilayah Indonesia. Oke. Nah, persebaran flora yang ada di wilayah Indonesia bisa dikatakan sangat beragam. Atau bisa dikatakan flora yang ada di wilayah Indonesia itu salah satu yang terkaya. Kenapa bisa dikatakan salah satu yang terkaya? Karena utamanya Indonesia itu terletak di wilayah tropis. Kalau ngomongin wilayah tropis, salah satu keunggulannya adalah Indonesia wilayah tropis itu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan durasi waktu yang relatif stabil atau sama. Berkisar antara 11 sampai dengan 13 jam. Oke? Jadi Indonesia atau negara-negara tropis yang ada di seluruh dunia itu mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang waktu. Yang stabil sepanjang waktu. Otomatis akan membantu flora di seluruh dunia untuk bertahan hidup. Karena mereka juga membutuhkan sinar matahari. Utamanya untuk apa? Fotosintesis. Berfotosintesis. Seperti itu. Ya. Gitu. Berbeda dengan wilayah yang ada di subtropis atau wilayah sedang atau bahkan kutub. Mereka memiliki lamanya penyinar waktu itu kadang lama banget, kadang sebentar banget. Bapak pernah dengar cerita, Bapak pernah ngobrol dengan teman Bapak punya teman di Spanyol, orang Indonesia, dia kerjanya di Spanyol. Kemudian kita sempat ngobrol-ngobrol perihal puasa. Kalau teman-teman yang beragama Muslim ada puasa ya. Nah, puasa itu kan katanya menahan haus dan lapar dan segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari, atau kata kasarnya adalah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau di Spanyol paling sebentar mereka puasa bisa cuman, kalau kita kan rata-rata 11 sampai 13 jam ya puasanya ya. Kalau di Spanyol itu bisa berkisar antara 6 jam sampai dengan hampir 18 atau 20 hampir 18 jam. Dari 6 jam sama 18 jam, jauh banget selisihnya.
Mungkin kalau mereka puasa cuma 6 jam, mereka senang-senang aja. 6 jam udah buka lagi. Bukanya lama lagi. Tapi kalau misalkan mereka puasanya 18 jam, waduh, kita aja yang puasanya cuma 11 sampai 13 jam kadang-kadang ngeluh terus, sambat terus, ya kan? Apalagi kalau udah di Spanyol. Nah, gitu. Ya. Oke. Itu jadi utamanya Indonesia memiliki kondisi iklim yang memungkinkan untuk flora dan fauna bertahan hidup di wilayah Indonesia atau di wilayah tropis seperti itu ya. Oke, persebaran flora yang ada di wilayah Indonesia kalau misalkan kita urutkan dari sebelah barat menuju sebelah timur. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hutan hujan tropis dari paling barat. Kemudian ada lagi yang namanya hutan musim atau hutan meranggas. Nah, tanamannya bisa kalian lihat tanaman apa itu hutan musim? Ada yang bisa jawab? Tanaman apa itu? Jati. Jati, betul. Betul, ya. Kemudian ada lagi yang namanya sabana. Kemudian ada lagi yang namanya stepa dan yang terakhir ada yang namanya mangrove. Gitu. Sekarang Bapak pengen menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri dari sabana, stepa, mangrove, hutan musim, dan hutan hujan tropis. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu memiliki beberapa buah ciri-ciri atau karakteristik khas. Yang pertama, dia memiliki daun yang hijau dan lebat. Nah, otomatis hutan hujan tropis ini salah satu penyuplai oksigen terbesar di dunia. Bahkan hutan hujan tropis di Indonesia itu terbesar nomor 2 atau 3 di dunia. Pokoknya masuk 3 besar. Termasuk ke dalam 3 besar. Bisa dikatakan Indonesia merupakan paru-paru dunia. Meskipun kondisi saat ini banyak sekali hutan-hutan di wilayah Indonesia yang dibakar. Tapi sebenarnya kalau tidak dibakar secara luas Indonesia tergolong yang terbesar. Indonesia kalah sama Brazil dalam dalam luasan hutan hujan tropis gitu ya. Selain berdaun hijau dan lebat, dia juga memiliki batang yang besar dan juga tinggi. Biasanya tanaman-tanaman hutan tropis itu banyak dijadikan sebagai bahan-bahan kayu, mebel seperti akasia, cendana. Nah, itu merupakan tanaman-tanaman khas dari hutan hujan tropis. Ciri-ciri berikutnya adalah dia memiliki jenis yang heterogen. Jadi kalau heterogen, jenis tanamannya tidak hanya satu seperti yang tadi Bapak sebutkan. Ada akasia, ada cendana, kemudian ada apa lagi ya? Ada beringin dan lain sebagainya. Nah, itu jadi jenis tanamannya dalam satu hutan hujan tropis, dalam satu hutan itu tidak hanya satu jenis tanaman. Makanya dia bersifat heterogen seperti itu ya. Kemudian berikutnya, hutan hujan tropis memiliki tingkat kerapatan yang tinggi. Maksudnya kerapatan gimana, Pak? Jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya itu tidak berjauh-jauhan. Bahkan bisa jadi sangat dekat. Bahkan hingga dekatnya tanaman-tanaman tersebut akibatnya adalah si ranting-rantingnya itu bersifat saling menutupi sehingga terbentuklah yang namanya kanopi. Mungkin kalau kalian main kemana ya? Kalian ada yang pernah jalan-jalan ke arah Tawangmangu lewat Bekonan nggak? Biasanya di situ ada tanaman-tanaman, pohonnya itu di samping kanan kiri seperti membentuk sebuah kanopi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari tanaman hutan hujan tropis. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya itu adalah tumbuhan khasnya adalah tumbuhan epifit. Tadi yang sudah Bapak sebutkan. Tumbuhan epifit itu adalah tumbuhan yang hidupnya hinggap di tanaman lain. Contohnya itu adalah tanaman apa? Contohnya tanaman apa? Anggrek. Anggrek, betul. Ya. Kemudian berikutnya nah sudah jelas dong karena hutan hujan, udah ada kata-kata hujan, berarti dia memiliki curah hujan yang sangat tinggi seperti itu. Dan berikutnya persebarannya itu banyak sekali ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi kalau ngomongin hutan hujan tropis, biasanya dia mencari wilayah atau yang berada di wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi, dekat garis khatulistiwa, utamanya seperti itu.
Jadi kalau secara persebaran lebih banyak di Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini, Nak? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Setelah hutan hujan tropis, kita akan masuk ke hutan meranggas atau hutan musim. Nah, hutan musim atau hutan meranggas ini memiliki beberapa ciri-ciri berkebalikan dari hutan hujan tropis. Di antaranya yang pertama, dia memiliki sifat menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Makanya contohnya itu adalah tanaman jati gitu. Berikutnya, dia bersifat homogen. Jadi kalau ada hutan tanaman musim itu hanya satu jenis tanaman. Contohnya itu tadi, hutan jati isinya tanaman jati semua. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, kerapatan vegetasinya renggang. Jarak antar tanamannya itu tidak berdekatan atau cenderung berjauhan. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah persebarannya terdapat di Pulau Jawa, tapi di Jawa bagian tengah ke arah timur. Makanya banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yogyakarta juga ada. Tapi kalau di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta itu pada umumnya memiliki curah hujan yang agak tinggi. Sehingga banyak sekali hutan hujan tropis. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Belum ada yang ditanyakan? Baru jam 10 kurang 15. Oke, masih ada waktu 45 menit kita ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya setelah hutan musim kita akan bahas mengenai yang namanya sabana. Apa itu sabana? Mungkin kalian pernah dengar yang namanya sabana atau savana. Apa itu sabana? Ada yang bisa jawab? Padang rumput yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi namun tumbuh menyebar dan jarang. Oke, padang rumput yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon. Nah, hampir benar, nyaris benar. Perbedaan nanti ada yang namanya sabana, ada yang namanya stepa. Perbedaannya apa? Nah, itu yang membedakannya. Jadi sabana dan stepa itu sebenarnya hampir sama. Cuman perbedaannya, ini kayak ada rambut yang nyangkut. Sabana itu adalah padang rumput yang diselingi pepohonan. Gitu. Ya, jadi sabana itu sekali lagi Bapak tekankan merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Biasanya sabana banyak ditemukan di wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat rendah sepanjang tahun atau cenderung agak kering. Sabana ini sebenarnya paling banyak ditemukan di wilayah Afrika. Nah, boleh kalian lihat foto-fotonya padang rumput Afrika itu di mana. Kalau di Indonesia ada nggak Pak? Ada di Indonesia, jelas. Kalau terdekat dari kita, sabana itu ada di Probolinggo. Namanya adalah Baluran. Mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya Taman Nasional Baluran, nah itu adalah contoh sabana yang ada di wilayah Indonesia dan ada di Pulau Jawa. Tapi umumnya persebarannya itu ada di Nusa Tenggara. Nah, dia juga memiliki porositas yang sangat baik. Karena kenapa? Kalau curah hujannya sedang berarti tanah di sana kering atau lembab atau basah? Pastinya Lembab. kering. Kering dong, kan curah hujannya rendah. Berarti tanah di sana itu cenderung kering. Kalau misalkan ada air menetes di tanah tersebut, otomatis gampang sekali terserapnya. Oleh sebab itu, makanya porositas atau penyerapan airnya sangat tinggi. Gitu ya. Dan umumnya persebaran sabana itu banyak ditemukan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan beberapa wilayah di Papua. Sebenarnya Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi gitu. Kalau Papua itu lebih banyaknya nanti sama ding, Papua juga ding, bener-bener. Sorry itu ya. Ini adalah sabana. Berikutnya stepa. Nah, kalau stepa mirip-mirip dengan sabana secara ciri-ciri mirip, secara klasifikasi atau lingkungan hidupnya mirip. Cuman perbedaannya kalau stepa itu adalah padang rumput yang diselingi semak belukar. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, kalau sabana diselingi pepohonan, kalau stepa diselingi semak belukar. Seperti itu ya. Ciri-cirinya sama seperti sabana. Curah hujannya serendah sepanjang tahun, porositasnya tinggi, dan persebarannya juga di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Seperti itu. Biasanya kalau ada sabana, dia juga akan ada stepa. Cuman memang tempatnya terpisah.
Makanya tadi yang dijelaskan sama Nesa ya, itu betul. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Terkait bioma-bioma yang ada di wilayah Indonesia? Belum ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke bioma yang berikutnya atau bioma yang terakhir yang ada di wilayah Indonesia, yaitu bioma mangrove. Nah, ada yang tahu mangrove itu apa? Contoh dari mangrove? Apa? Hutan Hutan bakau, betul. Contoh tanamannya dari bioma mangrove itu adalah bakau. Oke, nah ciri-ciri mangrove diantaranya yang pertama terdapat di pesisir pantai landai. Sekali lagi terdapat di pesisir pantai landai. Kenapa Bapak tulis pesisir pantai landai? Karena kalau Bapak hanya tulis terdapat di pesisir pantai, kalian pasti akan bertanya, Pak, kalau ada di pesisir, kenapa di Gunung Kidul nggak ada? Kenapa di Wonogiri nggak ada? Kenapa di Pacitan nggak ada? Karena apa? Pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul, di Pacitan, di Wonogiri itu merupakan pantai yang pesisirnya berbentuk yang pantai berbentuk tebing. Dia bukan pantai yang berbentuk landai. Kalau yang landai contohnya di mana? Ya di Semarang, di Pekalongan, di Jepara, di Jakarta, Indramayu. Nah, itu disitulah habitat mangrove. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, didominasi oleh tanaman bakau. Makanya tadi ditanya, tanaman apa biasanya yang ada di mangrove? Bakau. Betul sekali. Fungsi mangrove ada yang tahu? Ada yang bisa sebutkan salah satu fungsi mangrove? Satu, Mengurangi Tempat abrasi. hidup tempat ikan-ikan. berkembang. Oke, tempat berkembang biaklah makhluk hidup, betul. Tempat berlindung makhluk hidup, betul. Kemudian melindungi dari abrasi juga betul. Ada yang lain? Ada yang tahu? Berfungsi. Kenapa bisa menjadi tempat pencegah abrasi? Karena fungsinya apa mangrove itu? Hiburan ombak. Nah, memecah deburan ombak. Itu betul. Itu ya. Berikutnya, memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Nah, percaya atau tidak, mangrove itu ternyata memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Nanti Bapak akan jelaskan. Selain itu, mangrove juga memiliki kadar oksigen yang sangat tinggi. Bahkan kalau secara hitung-hitungan ya, oksigen yang dihasilkan oleh mangrove itu jauh lebih tinggi ketimbang hutan hujan tropis. Sekali lagi Bapak jelaskan, kandungan oksigen yang dihasilkan oleh mangrove itu jauh lebih tinggi ketimbang hutan hujan tropis. Tapi karena di Indonesia secara luas lebih luas hutan hujan tropis ketimbang mangrove, ya, maka kadar oksigennya lebih banyak dihasilkan oleh hutan hujan tropis ketimbang mangrove. Tetapi kalau secara luasannya dibuat sama, mangrove dan hutan hujan tropis itu lebih banyak menghasilkan oksigen dari mangrove ketimbang hutan hujan tropis. Seperti itu. Ya. Berikutnya, ciri-ciri dari karakteristik dari mangrove itu adalah dia memiliki daunnya itu tebal dan kaku. Boleh kalian lihat kalau misalkan pernah main ke Bali, coba main ke arah Tanjung Benoa, itu biasanya tanaman-tanamannya itu kan di pesisir pantainya itu daunnya lebat, kemudian juga kaku-kaku tanamannya, batangnya pun kaku, tebal lagi, keras seperti itu. Karena dia salah satu fungsinya untuk memecah ombak, melindungi daratan dari abrasi, begitu ya. Kemudian berikutnya, nah masih terpengaruh oleh pasang surut air laut. Itulah sebabnya kenapa mangrove juga memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Jadi di mangrove itu bisa juga sebagai tempat tangkapan garam. Jadi pada saat pasang, air pasang membawa kandungan garam, pada saat surut kandungan garamnya mengendap, airnya balik lagi ke lautan. Itulah sebabnya kenapa kawasan mangrove memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang ingin ditanyakan, yakin? Yakin nih? Oke, kalau yakin tidak ada yang ingin ditanyakan,
Bapak pengen melanjutkan materinya ke persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Ya. Nah, persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu Asiatis, ada peralihan, dan satu lagi namanya adalah Australis. Ya. Sekali lagi ada Asiatis, ada Australis, ada peralihan. Nah, posisinya bisa kalian lihat sesuai dengan gambar yang ditampilkan di PowerPoint. Dari Asiatis dan peralihan dibatasi oleh sebuah garis yang namanya adalah garis Wallace atau Wallace. Nah, itu ya. Kemudian yang membatasi wilayah peralihan dan Australis namanya adalah garis Weber. Oke. Sekarang kita bahas dari kawasan fauna di Asiatis. Ini dia. Kenapa dikatakan Asiatis? Nah, ini adalah contoh-contoh kawasan atau fauna yang ada di wilayah Asiatis. Kenapa dikatakan Asiatis? Ada yang bisa jawab? Kenapa dinamakan hewan Asiatis? Bapak pengen nanya, pengen yang jawabnya Sofi. Sorry, Kezia. Kez. Unmute, Kez. Iya, Pak. Kenapa dikatakan Asiatis, Kez? Ayo. Malah di-mute lagi. Kez. Halo, Kez. Google Pak, Google bentar Pak. Oh, Google, siap. Boleh. Ya udah, sambil Google kamu ya. Bapak pengen nanya sama Tias. Lah. Wah, minggat dikit Tias. Sofi deh, Sofi. Sofi. Lah kok pada minggat? Kes, udah nemu belum? Apa Pak tadi Pak pertanyaannya Pak? Kenapa Indonesia tadi kan Indonesia bagian barat nih, dikatakannya hewan Asiatis. Alasannya apa? Ya, yang udah nemu jawabannya boleh di-unmute. Karena fauna tersebut sebagian besar mirip dengan fauna yang terdapat di benua Asia. Good, Soleka. Jadi, kenapa dikatakan Asiatis? Karena memiliki kesamaan karakteristik dengan fauna yang terdapat di wilayah benua Asia. Kok bisa? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ada lagi satu penyebabnya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dikatakan Asiatis? Tadi Bapak udah jelaskan. Mungkin, Pak. Mungkin hanya ditemukan di Asia. Hanya ditemukan di Asia. Oke, bisa. Hampir. Yes. Good, Florence. Hampir, tapi hampir. Ayo, apalagi? Siapa lagi yang berpendapat? Kenapa dikatakan? Karena berasal dari Asia. Hah, gimana nih? Karena berasal dari Asia. Berasal dari Asia. Hampir, nyaris. Sekali lagi nyaris. Kenapa coba? Dor. Karena jawabannya adalah wilayah Indonesia bagian barat dahulunya merupakan wilayah pecahan benua Asia. Itulah sebabnya kenapa karakteristik fauna di wilayah Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan fauna di wilayah Asia. Seperti itu. Boleh kalian lihat yang tadi Bapak ceritakan tuh, yang ada teori Pangea atau semua benua di permukaan bumi adalah satu buah kesatuan. Nah, benua Asia, Indonesia bagian barat itu merupakan pecahan dari benua Asia. Itulah sebabnya kenapa dia memiliki kesamaan karakteristik dengan fauna di wilayah Asia, gitu ya. Ciri-ciri fauna di wilayah Asiatis, dia adalah mamalia berbadan besar. Didominasi oleh mamalia berbadan besar. Coba kalian lihat. Ada harimau, ada gajah, ada orangutan, ada bekantan. Itu kan dia mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang apa? Menyusui. Menyusui atau melahirkan.
Ya. Nah, dia badannya besar-besar semua. Oke, kemudian yang kedua, persebarannya banyak sekali ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, persebaran wilayah atau persebaran hewan-hewan asiatis. Dan berikutnya, unggas asiatis umumnya pun berbadan besar. Contohnya ada hewan elang, burung elang, kemudian ada apa lagi ya? Boleh kalian cari deh contoh-contoh. Salah satunya itu adalah burung elang. Itu juga termasuk ke dalam hewan asiatis. Gitu, ya. Oke, berikutnya setelah ada asiatis, tadi apa lagi? Berikutnya adalah hewan Australia. sebelum Australis. Peralihan dulu. Jadi kita bertahap ya. Kalau Australis itu kan di Indonesia bagian timur. Sekarang ke Indonesia bagian tengah dulu. Namanya adalah hewan peralihan. Ini adalah contoh-contohnya hewan-hewan di kawasan peralihan. Nah, dikatakan peralihan karena memiliki karakteristik yang sama atau beberapa kesamaan dengan Indonesia wilayah barat dan wilayah timur. Makanya dikatakan peralihan. Peralihan dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur. Gitu, ya. Dan biasanya hewan peralihan ini banyak sekali ditemukan yang namanya hewan endemik Indonesia. Apa itu hewan endemik? Endemik adalah eng. Hewan yang hanya ada di Indonesia. Nah, hewan yang hanya ada di wilayah Indonesia. Salah satu contohnya tuh ada hewan yang Harimau dijadikan, Jawa. nah harimau Jawa itu iya benar sih, harimau Sumatera kali. Nah, yang paling banyak, yang paling wah itu kan hewan yang diabadikan dalam sebuah pulau, yaitu Pulau Komodo. Komodo maksudnya. Komodo, Nah, Pak. Komodo. itu iya maaf gitu ya. Nah, itu adalah contoh hewan endemik. Kemudian ada lagi yang namanya anoa, ya kan? Ada yang namanya ikan duyung. Nah, ikan duyung tidak seperti yang kalian bayangkan yang kayak di kartun-kartun cantik-cantik, itu fiksi, fiktif ya. Ikan duyung itu bentukannya seperti itu yang Bapak tampilkan ya. Dugong, iya. Gitu ya. Lanjut, berikutnya. Persebarannya banyak sekali ditemukan di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ya, berikutnya beberapa fauna asiatis dan australis ditemukan pula di wilayah ini. Makanya dinamakan peralihan. Dia memiliki karakteristik yang sama atau serupa dengan hewan wilayah asiatis dan sebagian juga dengan australis. Begitu. Ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga itu adalah fauna australis. Ini contohnya. Mengapa dikatakan australis? Gampang banget. Karena malah pada mingkem. Karena apa? Seperti halnya fauna benua Australia. Nah, seperti halnya benua Australia, kesamaan karakteristik. Kenapa bisa memiliki kesamaan karakteristik? Satu lagi. Karena Dekat wilayah timur kali, Pak. dekat, hampir. Ada yang bisa jawab? Karena Perpecahan benua enggak sih, Pak? nah, itu betul. Indonesia wilayah timur itu dulunya merupakan pecahan dari benua Australia. Jadi, kalau kalian pengen tahu masyarakat pribumi Australia itu seperti apa, kalian lihatlah pace-pace yang ada di timur sana. Itu adalah pribumi asli benua Australia. Kalau kalian bilang, lah apa Australia kan kulitnya putih-putih. Orang Australia yang kulit putih itu merupakan buangan dari Inggris. Karena Australia merupakan negara persemakmuran Inggris. Masyarakat pribumi Australia itu adalah orang-orang yang ada yang mirip dengan Indonesia wilayah timur. Kakak Boa Salosa, kemudian kakak endokondologi, kemudian siapa lagi? Kakak Natalius Pigai, nah itu semua. Terus ada lagi Mamat Al-Katiri, nah itu adalah orang-orang asli pribumi Australia. Gitu ya. Dia memiliki kesamaan karakteristik fauna yang terdapat di wilayah benua Australia. Nah, kalau kalian lihat nih contoh-contohnya ya hewan-hewannya, lucu-lucu semua.
indah-indah semua karena salah satu cirinya itu adalah selain mamalia berkantung, dia juga unggas berbulu indah. Makanya ada kasuari, ada merak, kemudian ada lagi cendrawasih, ada kakatua, ada burung nuri, seperti itu. Dan dia juga mamalia berkantung, contohnya ada kanguru, ada lagi koala, dan biasanya nokturnal ya. Nokturnal itu dia lebih banyak beraktivitas di malam hari. Nah, persebarannya itu di wilayah Papua dan pulau-pulau yang ada di sekitar Papua. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di seluruh dunia. Nah, tidak banyak yang akan Bapak sampaikan terkait persebaran flora dan fauna di dunia karena secara garis besar itu sudah dijelaskan di yang tadi, flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Gitu ya. Oke, yang pertama, ada yang namanya iklim atau bioma tundra. Nah, tundra ini banyak sekali ditemukan di wilayah kutub. Nah, kutub itu memiliki bioma yang namanya bioma tundra. Dan tanaman yang ada di wilayah tundra itu biasanya adalah tanaman lumut. Nah, persebarannya di wilayah kutub. Dan yang kedua didominasi oleh tanaman lumut. Nah, lumut itu dia mampu hidup di wilayah yang sampai sangat dingin di wilayah kutub. Gitu. Ya. Jadi ini diurutkan dari kutub, iklim kutub terus makin ke bawah, makin bawah, makin bawah. Oke. Nah, setelah iklim tundra, ke bawah sedikit lebih hangat, namanya adalah iklim atau bioma taiga. Taiga ini banyak ditemukan di wilayah subtropis dingin atau subtropis dingin. Iklim sedang, Ding. Iklim sedang. Sedangnya itu sedang dingin. Dan ciri-ciri tanaman yang ditemukan di wilayah iklim taiga atau bioma taiga itu adalah jenis tanaman konifer. Apa itu tanaman konifer? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab tanaman konifer itu tanaman apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Sekelompok tumbuhan berbiji terbuka. Berbiji terbuka bisa. Bagus, Floren, Yunike. Atau konifer itu adalah tanaman yang daunnya atau berbentuk menyerupai jarum. Tapi bukan tanaman kaktus. Karena kalau kaktus kan dia tidak hidup di betul. Karena kalau kaktus dia kan tidak hidup di wilayah yang dingin. Sedangkan kaktus hidupnya di wilayah yang panas. Jadi tanaman yang menyerupai jarum itu adalah tanaman cemara dan tanaman apalagi satu lagi? Pinus. Good. Itu adalah contoh tanaman konifer. Gitu ya. Kemudian setelah taiga ada lagi yang namanya hutan hujan tropis. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Persebarannya dia di wilayah beriklim tropis. Dan tanamannya itu didominasi oleh tanaman kayu. Nah, berdaun lebat dan berbatang besar. Ukurannya besar-besar. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya hutan meranggas atau hutan musim. Nah, cuman ini berbeda dengan di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena kalau hutan meranggas atau hutan musim di seluruh dunia ini adalah tanaman yang hidup di wilayah yang memiliki 4 buah musim. Yaitu musim salju, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Dia biasa hidup di wilayah subtropis dingin, makanya memiliki 4 buah musim. Dan dia memiliki karakteristik menggugurkan daunnya pada saat musim gugur. Contohnya tanaman apa berarti? Ada yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Dor. Sakura. Apa? Sakura, betul. Good. Floren, terima kasih.
Ada lagi yang bisa sebutkan satu lagi jenis tanaman yang termasuk hutan meranggas? Apa coba? Kalau Maple. pohon maple, Pak. Nah, betul Sofi, maple. Apa itu maple? Tanaman maple kayak gimana yang bisa sebutkan? Maple itu termasuk hutan meranggas. Yang daunnya warna coklat-coklat itu kan? Betul. Yang diabadikan dalam sebuah bendera negara. Negara apakah itu? Kanada. Good. Kanada. Itu gambar daun maple. Gitu. Ya. Sip. Mantap. Bapak suka ini, pembelajarannya komunikatif sekali. Lanjut. Berikutnya itu adalah sabana. Oke, berikutnya itu adalah sabana. Sabana ini dia banyak ditemukan di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah atau di wilayah yang beriklim subtropis kering. Nah, ya. Banyak sekali kalau misalkan gini, secara umum hutan meranggas kan sama-sama dia subtropis nih, subtropis basah atau subtropis dingin. Hutan meranggas itu banyak sekali ditemukan di wilayah belahan bumi bagian utara. Sedangkan sabana itu banyak sekali ditemukan di belahan bumi bagian selatan. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga didominasi oleh tanaman rerumputan, makanya namanya sabana. Sabana dan stepa itu digabungkan dalam satu, kalau dalam skala makro ya atau skala besar itu digabungkan dalam satu hal, yaitu sabana. Namanya padang rumput. Makanya didominasi oleh tanaman rerumputan. Bisa dipahami ya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, good. Berikutnya yang terakhir namanya adalah gurun. Nah, ini sudah jelas. Biasanya kalau dekat sabana itu juga banyak ditemukan yang namanya gurun. Karena gurun ini sangat ditemukan di wilayah subtropis atau di wilayah dengan curah hujan sangat rendah sepanjang tahun. Dan ini banyak sekali ditemukan di belahan bumi bagian selatan. Wilayah kering, subtropis kering. Dan tanamannya yang khas di wilayah gurun itu apa? Sudah pasti dia adalah tanaman kaktus. Betul sekali. Gitu. Oke. Nah, setelah Bapak menjelaskan mengenai persebaran flora yang ada di dunia, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai fauna yang ada di seluruh dunia. Tapi sebelumnya Bapak pengen nanya dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait persebaran flora dan fauna yang sudah Bapak sampaikan sampai saat ini? Tidak. Tidak? Oke, kalau gitu nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Persebaran fauna yang ada di seluruh dunia. Bapak tidak akan menjelaskan secara panjang dan lebar, tapi akan dijelaskan melalui gambar yang akan ditampilkan. Nah, jadi dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama namanya adalah neartik. Neartik ini adalah wilayah-wilayah yang ada di wilayah kutub. Sebentar. Kalau dari sini, ya, neartik ini terdapat di wilayah Amerika bagian utara dan di wilayah Greenland. Ke kutub utara. Makanya neartik ini biasanya hewan-hewan yang hidup di wilayah yang sangat dingin. Makanya contohnya ada penguin, ada yang namanya domba kutub. Domba kutub ya tahu kan? Domba gunung. Domba gunung Yang itu, putih-putih itu, Pak. nah, yang tanduknya gitu. Yang cuma satu. Itu adalah contoh hewan-hewan neartik. Gitu. Oh, alpaka itu. Enggak, Pak, enggak jadi. Oh, itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya kawasan paleartik. Paleartik itu juga agak dingin. Paleartik itu contohnya ada yang namanya bison. Bison, kemudian landak, kemudian beruang. Nah, kalau neartik berarti ada beruang kutub. Kalau kalian suka nonton We Bare Bears, ada siapa namanya? Yang putih tuh. Itu termasuk di kawasan. Ice bear. Ice bear, betul. Berarti ada penikmat juga ya. Ice bear itu termasuk neartik. Kalau paleartik
Itu contohnya ada bison, ada beruang, ada landak. Nah, itu kawasan hewan-hewan palearktik. Kemudian ada lagi yang namanya neotropik. Nah, neotropik dilihat nih, wilayahnya kan di mana itu benua apa? Ada yang bisa jawab? Afrika. 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 Yakin Afrika? Bukan. Amerika. Amerika Selatan. Iya, Amerika. Nah, makanya contohnya neotropikal itu adalah banyak sekali ditemukan oleh hewan-hewan amfibi. Contohnya boyo, gitu kan, anaconda, piranha, itu banyak sekali ditemukan di kawasan neotropikal. Gitu. Ya. Terus berikutnya ada yang namanya bukan afrotropikal ya, harusnya adalah Ethiopian. Ethiopian itu persebarannya di benua Afrika. Baru ini Afrika. Contohnya ada yang namanya unta, ada yang namanya apalagi zebra, kemudian ada lagi apa ya? Kuda Nil, jerapah, burung unta. Nah, itu cita juga itu di kawasan Ethiopian begitu. Berikutnya oriental, itu asiatis, sama ya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Karakteristiknya dia adalah mamalia berbadan besar. Contohnya ada panda, ada kuda, ada badak, ada harimau, ada singa, ada gajah. Nah, ada orang utan, itu kawasan hewan-hewan oriental. Gitu. Dan yang terakhir Australian, dia adalah unggas berbulu indah atau hewan mamalia berkantung. Contohnya ada kanguru, ada cendrawasih, koala, kuskus, kasuari, nuri, dan lain sebagainya. Ini adalah materi yang akan dibahas yang akan diujikan di penilaian tengah semester pekan depan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Nak? Monggo, kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Yo. Terkait PTS mau ditanyain boleh nggak Pak? Silahkan. Ayo. Pak, ini nanti diupload di YouTube toh? Siap, nanti Bapak upload di YouTube. Jadi bisa kalian rangkum ulang, ya, bisa kalian review ulang pembelajarannya di YouTube, gitu ya. Biar ini juga memfasilitasi teman-teman kalian yang tidak bisa join pada kegiatan kali ini. Nanti setelah ini akan ada tugas juga buat kalian. Tugasnya apa Pak? Biasa merangkum pembelajaran yang sudah dilakukan, gitu ya. Siap. Terus PTS-nya minggu depan ada 40 buah soal. Materinya mana Pak? Dari posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia dan persebaran flora dan fauna. Materinya semua sudah Bapak sampaikan. Jadi kalian review semua materi yang sudah Bapak sampaikan. Boleh kalian putar lagi YouTube-nya, kalian buka catatan kalian, itu boleh. PG apa esai Pak? Kalau untuk ujian Bapak menggunakannya pilihan ganda. Tapi kalau ulangan harian Bapak inginnya selalu esai. Biar Bapak bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Gitu. Oke, sok apalagi yang mau ditanyakan? Kalau penguin tadi itu kan neartik ya Pak? Kalau yang Antartik itu apa aja Pak? Sebenarnya sih kalau secara klasifikasi Antartik itu sama dengan Neartik, Nak. Karena kan dia wilayah kutub ya. Jadi hewan-hewan yang ada di Neartik itu juga ada di Antartik. Gitu. Secara klasifikasi itu yang umum yang hanya ada di yang bagian atasnya saja. Gitu. Makanya kalau misalkan itu nanti Pasifik ada dong. Tapi kan Pasifik dia adalah samudra. Oh iya. Gitu. Good pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Apapun. Yo. Oke, mungkin di antara kalian ada kritik ataupun saran terkait pembelajaran geografi selama ini yang sudah dilakukan, monggo. Bapak terbuka terhadap kritik kalian, jadi Bapak sangat mengharapkan kritik dari kalian sih. Mungkin apa pembelajaran ini bagaimana? Udah jos. Udah jos ya, sejos-josnya tetap pasti ada masukan dong. Apakah dari Pak tugasnya susah, atau Pak belajarnya kecepatan, atau Pak pembelajarannya kurang mendetail, atau gimana gitu?
Masa nggak ada sih, Cah? Yakin? Tidak ada nih, yakin? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, termasuk terkait PTS besok? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak, Nak, kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Besar harapan Bapak, pembelajaran kali ini meninggalkan banyak kesan bagi kalian semua, kesan yang baik pastinya, dan menjadi bekal kalian juga untuk mengikuti PTS yang akan dilaksanakan minggu depan, ya. Oke, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa belajar, mengulas kembali materi yang sudah disampaikan, ya. Tetap mengumpulkan, harap kalian semua mengumpulkan tugas selalu tepat waktu, utamanya pembelajaran Bapak, ya. Karena semakin kalian tepat waktu mengumpulkannya, semakin besar nilai yang akan kalian dapatkan, gitu ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam juga, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.